Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Sarang Demit yang menceritakan tentang tragedi posko KKN. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Rumah panggung itu adalah satu-satunya rumah yang bisa kami sewa untuk dijadikan posko KKN. Yang kami tak habis pikir, kenapa di kolong rumah itu banyak sekali tulang belulang. Dan itu jelas tulang manusia. Lebih tepatnya, tulang bayi. Tempat apa ini sebenarnya? Sekitar tahun 2014, gue ikut KKN di salah satu kampung terpencil di area Banten. Kebetulan, gue ditunjuk sebagai ketua kelompok KKN itu. Jumlah kami kalau nggak salah waktu itu ada 7 orang. Gue nggak akan sebutin nama mereka satu persatu karena udah lupa. Sebelum lanjut, gue punya sahabat namanya Indra. Kebetulan dia sekelompok KKN sama gue. Indra orangnya out of the box, nyeleneh dan susah diatur. Gue sih sebenarnya males satu kelompok sama dia. Orangnya bener-bener susah diajak kerjasama. Oke, lanjut. Nah, gue sama Indra ini udah sahabatan lama dari semester 1. Tapi dia beda prodi. Gue pendidikan bahasa Inggris, si Indra ini bahasa Indonesia. Kami KKN di kaki gunung. Itu gunung lumayan terkenal di Banten. Gue nggak mau sebutin ya, intinya deket banget sama jalur pendakian. Di kaki gunung itu ada kampung terpencil. Penduduknya nggak banyak. Mayoritas penduduk di sana mata pencahariannya adalah berkebun. Kebun pisang. Ya, pertama masuk ke kawasan kampung itu aja udah banyak banget pohon pisang di pinggir jalan. Ternyata kampung itu belum pernah tersentuh KKN sama sekali. Oke, biar enak kita sebut aja namanya Kampung Cikoneng. Nama samaran ya. Gue nggak mau sebutin detail ya nama kampungnya, soalnya takut ada yang kesinggung. Jujur kenapa treat kemarin telat, karena gue lagi liburan masih di kabupaten yang sama bekas gue KKN. Agak ngeri sih. Sekarang gue lagi di kapal, jadi udah keluar dari wilayah itu. Oke, kita lanjut. Kami ketemuan di lokasi KKN sama anggota yang lainnya. Selama ini kami cuma kontekan lewat grup BBM. Nah, di kampung itu susah banget nyari rumah sewa buat dijadiin posko KKN. Cuma ada satu rumah yang lama nggak dihuni. Itu rumah panggung, tapi bentuknya rapi dan terawat. Oke, rumah panggung tempat kami KKN itu rapi dan terkesan elit. Nggak kayak rumah panggung kebanyakan. Toiletnya aja pakai toilet duduk. Katanya itu punya orang Jakarta yang jarang banget ditempatin. Di bawah rumah panggung itu ada bekas kolam ikan dan cor-corannya masih kokoh. Cuma udah nggak dipakai jadi banyak sampahnya. Kami nyewa rumah itu murah banget. Sebulan cuma 600.000 rupiah saja. Kami bayar via transfer dan nggak pernah ketemu sama pemilik rumahnya. Pak Lurah di kampung itu yang ngasih PIN BBM si pemilik rumah. Setelah tahu harganya murah, kami langsung transfer dan deal. Rumah itu jadi posko KKN. Seharusnya waktu itu gue nggak asal milih rumah sih. Mungkin kejadian ini nggak akan pernah gue alami. Hari pertama, kami kedatangan DPL. DPL itu Dewan Pembina Lapangan, which is dosen dari kampus gue, namanya Bu Ira. Dia cuma kasih nasihat dan arahan ala kadarnya saja.
Sepenuhnya Bu Ira serahin semuanya ke gua sebagai ketua kelompok. Soalnya waktu itu kebetulan Bu Ira ini lagi hamil. "Nanti ibu akan terus pantau via online ya. Ogi harus kasih laporan tiap hari ke ibu tentang kegiatan kalian," kata Bu Ira. "Siap bu," timpal gua. Di kelompok gua cuma ada 2 cewek. Satu Mbak Dewi, dia bidan yang lagi menempuh kuliah S1 jurusan kesehatan masyarakat. Mbak Dewi ini agak jarang tinggal di posko. Sekalinya tinggal, dia akan bawa anaknya yang masih balita ke posko. Kata Mbak Dewi, di rumah gak ada siapa-siapa. Suaminya juga kerja di luar kota. Nah, yang anggota cewek satu lagi namanya Meldi. Dia ini yang paling cerewet. Tapi kalau nggak ada Meldi waktu itu mungkin kelompok gua nggak akan makan. Hehe. Dia pinter masak. Malam pertama tinggal di rumah itu, gua mulai ngerasain aura yang janggal. Rumah itu terkesan mengerikan walaupun dalamnya rapi. Gue ngadain meeting jam 7 malam. Gue bilang ke anggota KKN, "Tolong jangan macem-macem ya sama rumah ini. Tugas kita cuma KKN, jaga nama baik kampus," kata gua. Semuanya ngangguk kecuali Indra. Dia ketawa kecil ngelihat gue sok jadi pemimpin. Yah, teman brengsek emang. Malam pun semakin larut, gue tidur. Nah, sekitar jam 2 dini hari, ada yang mainin kuping kanan gua. Geli banget. Gue sadar tapi malas melek. Ngantuk berat waktu itu. "Dra, jangan bercanda deh. Ngantuk gua." Gue pikir itu si Indra. Tapi yang mainin kuping gua itu gak berhenti. Kayak ditoel-toel gitu. Akhirnya gue bangun kan. "Dra, diem napa sih?" bentak gua. Tapi gue lihat si Indra sama temen yang lain tidur dalam posisi berlawanan arah. Jadi posisi kaki mereka di kepala gua. Itu malam pertama gue nginep di posko KKN. Besoknya gue nggak cerita apa-apa ke mereka. Takutnya mereka malah mikir macem-macem. Jam 7 pagi, gue sama tim lainnya mendatangi kantor desa. Kami mau mengajukan program KKN. Di antaranya adalah pemberantasan buta Al-Quran. Soalnya di kampung itu sama sekali tidak ada guru ngaji. Kata masyarakat, ustadz di sana sudah lama meninggal dan tidak ada penerusnya. "Kalian yakin mau ngadain program baca Al-Quran?" tanya Pak Tolib. Dia kepala desa yang menaungi kampung terpencil itu. "Iya pak," jawab gua. "Saya sebenarnya sudah menyuruh masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pengajian yang ada di kampung tetangga. Tapi mereka nggak mau dengerin saran saya," kata Pak Tolib. "Mungkin karena jaraknya jauh pak. Nanti biar kami yang buka kursus mengaji," ucap gua. Ya sudah. Tapi kalau ada apa-apa segera hubungi bapak ya. Kalian jangan bertingkah macam-macam di kampung ini." "Siap Pak Tolib. Terima kasih atas bantuannya pak," kata gua sambil tersenyum ramah. Sorenya gue dan teman-teman mulai sosialisasi ke masyarakat soal pengajian. Mereka kayak nggak antusias sama sekali sih. Gue bingung gimana caranya agar orang tua di sana mau menyuruh anaknya buat belajar ngaji. "Guys, gue punya ide nih. Kita patungan aja. Setiap anak yang ikut ngaji bakal dapat amplop," saran gue ke teman-teman. "Hah? Patungan lagi?" Indra protes. "Iya Indra. Kalau nggak gitu mereka nggak mau ngaji. Gak banyak kok amplopnya. 2.000 aja per anak," kata gua. Gue setuju sih," ucap Meldi. "Bener kata Ogi. Kayaknya cuma uang yang bisa bikin mereka mau ngaji.
Timpal Sutardi. Dia adalah salah satu anggota KKN. Setelah patungan, gue langsung ambil toa pengeras suara dan bilang ke warga, malam ini bakal ada pengajian anak-anak, yang ikut bakal dapat amplop duit. Gue teriak-teriak di tengah kampung. "Jam berapa pengajiannya, Mas?" tanya emak-emak. "Jam 7 malam, Bu," jawab gua. Ampun deh, ternyata ide ini bener-bener manjur. Banyak anak kecil yang antusias datang ke pengajian. Jumlah mereka sekitar 10 orang. Ya, lumayan lah untuk awal-awal. Nanti gue harap bakal bertambah lagi. Pengajian pun dimulai. Gue sama temen-temen ngajarin anak kecil di kampung itu soal aksara Arab, pelajaran dasar. Tapi tiba-tiba saja gue ngedenger ada bunyi ledakan dari bawah kolong rumah. Bunyinya cukup keras sampai keluar asap dari celah-celah di depan rumah. "Nak, pulang nak!" Warga berdatangan menjemput anak mereka. Wajah mereka kayak ketakutan gitu. "Ada apa ini?" tanya Meldi. "Dra, tolong dicek dong kolong rumah," pinta gua. "Anjir, gue takut," timpal Indra. Gue berdecak kesal. Segera gue nyalain senter HP. Cahaya senter gue arahin ke kolong rumah. Gue lihat ada sosok laki-laki yang terbaring di sana. Wajah laki-laki itu hitam, matanya putih, terus dia noleh ke gua. Astagfirullah. "Ada apa?" tanya teman-teman. Gue cuma bisa diem. Enggak ada apa-apa kok," jawab gua. "Ah, yang bener, serius lu?" "Iya, gak ada apa-apa. Itu gua lihat ada bekas korek gas. Kayaknya itu yang meledak. Makanya kalau kalian mau ngerokok, koreknya jangan dijatuhin ke kolong rumah," ucap gua. Jujur, gue gak mau temen-temen pada takut. Bisa-bisa bubar nih KKN. Tiba-tiba ada lelaki yang rumahnya berhadapan dengan posko KKN kami. Dia teriak dan berkata, "Saya kan sudah kasih tahu, jangan ngadain pengajian di sini. Kalian gak mau denger sih." Begitu kata si bapak dengan wajahnya yang marah. Ya, kami semua cuma diem. Gak ada yang berani ngomong. Si bapak itu pun masuk ke dalam rumahnya sambil membanting pintu. "Gimana ini, Ki?" tanya teman-teman. "Jangan mundur. Besok kita harus ngadain pengajian lagi," timpal gua. "Kan udah gak ada muridnya, Gi." "Ya, kita aja yang ngaji Yasin kek, biar rumah ini adem," ucap gua. Jujur, gua sendiri ngerasa ada yang gak beres sama nih rumah. Siapa tahu dengan ngaji Yasin bisa membuat rumah ini steril dari makhluk goib. Malam pun merangkak naik. Gue jengkel sama Indra dan teman-teman yang lainnya. Bukannya tidur, malah main gaplek. "Guys, jangan gitulah. Kita lagi di kampung orang, jaga sikap," tegur gua. "Lah, santai aja kali, Gi. Lagian kami gak berisik kok," kata Indra ngeyel. Ya udahlah, gue gak bisa ngelarang mereka. Lagi pula mereka juga udah dewasa. Di dalam rumah itu ada 2 kamar. Kami tim cowok tidur sekamar, sementara Meldi sendirian karena Mbak Dewi dari awal KKN belum pernah datang ke posko. Untung aja Meldi ini orangnya gak penakut. Tengah malam, gue kebangun. Teman-teman gue udah pada tidur kecuali Indra. Kemana dia? Saat itu gue ngedenger ada suara aneh di ruang tengah. Kayak suara nafas yang terengah-engah. Gue ngintip dari celah pintu. Di sana, gue ngelihat Indra lagi masturbasi atau coli sambil ngintip Meldi. Waduh, bangsat emang tuh anak. Gue gak negur dia. Gue masih ngargain privasinya.
besok aja lah gue ngomong baik-baik. Tiap malam kamar Meldi dikunci, jadi aman. Indra nggak akan bisa masuk ke kamar itu. Keesokan harinya, Indra mendadak sakit. Katanya sih, kelaminnya panas kayak kebakar gitu. Segera aja gue bawa ke puskesmas. Setelah itu gue suruh Indra pulang, tapi dia nggak mau. Dia masih pengen KKN. Jujur, gue nggak tega negur dia soal kejadian tadi malam. Biarin aja lah. Rah, tolong ya. Kalau lu mau masih KKN, jaga sikap, jangan macem-macem, ucap gua. Indra sendiri mungkin sadar dengan apa yang ia lakukan. Kemudian ia masuk ke kamar dan merebahkan tubuh sambil terus memegangi bagian kelaminnya. Penyakit Indra semakin parah ternyata. Gue sempat lihat kelaminnya bengkak sebesar buah apel, kayak mau pecah gitu. Indra cuma meringis kesakitan. Gue udah coba manggil beberapa mantri atau perawat, tapi mantri di desa itu nggak mau datang. Mereka kayak ketakutan. Drah, besok kita ke rumah sakit aja ya. Gue ngomong gitu ke semua orang. Dan akhirnya anak-anak setuju. Tapi sebelum Indra dibawa ke rumah sakit, keesokan harinya Indra hilang entah kemana. Semuanya kacau. Gue nggak berani ngasih tahu DPL soal kejadian ini. Kami udah cari Indra kemana-mana tapi nggak ada. Warga kampung nggak ada yang mau bantuin kami untuk mencari Indra. Mereka cuma diem aja. Gue udah lapor ke kepala desa, tapi jawabannya kurang memuaskan. Coba cek di rumah dia, siapa tahu dia pulang, kata kepala desa. Ya udahlah, gue udah nelpon adiknya Indra. Dan si Indra ternyata nggak ada di rumah. Kemana dia? Berhari-hari kami mencari Indra. Bahkan kami melibatkan orang pintar untuk menemukan keberadaan Indra. Perkara Indra belum ketemu. Sekarang Meldi sering kesurupan. Dia sering banget ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab. Kadang Meldi nangis dan ketawa. Kami yakin ada jin yang mempengaruhinya. Pokoknya semuanya kacau. Program KKN jadi acak-acakan. Gue nggak tahu harus gimana. Meldi yang sering banget kesurupan akhirnya pulang. Dia mengundurkan diri dari program KKN. Hingga di suatu malam, gue mimpi didatengin segerombolan anak kecil masuk ke rumah KKN ini. Anak-anak itu bilang, "Tolong, kami dikubur di kolong rumah ini." Wajah mereka pucat dan sangat mengerikan. Gua pun terbangun sambil teriak. Malam itu juga, gue langsung periksa kolong rumah. Gue korek-korek permukaan lantai bekas kolam ikan yang sudah rapuh itu. Di sana, gue nemuin kantong-kantong kain warna hitam yang berisi janin kering. Semakin gue korek, semakin banyak kantong itu. Buru-buru gue lari ke rumah kepala desa. Gue gedor-gedor pintu rumahnya. Saat itu gue ingat jam 1 dini hari. Pak kepala desa pun membuka pintu. Nampaknya dia sangat mengantuk. "Pak, tolong jujur. Sebenarnya ada apa di rumah itu, Pak?" tanya gua dengan nada tinggi. "Maksudmu apa?" tanya Pak kepala desa. "Saya nemuin ini, Pak." Gue nunjukin kantong kain berisi janin kering. Wajah Pak kepala desa nampak pucat. Ayo kamu masuk dulu, ngobrol di dalam aja." Pak kepala desa ngajak gua buat ngobrol di rumahnya. Gua duduk di kursi. Dan jelas gua nggak sabar dengan penjelasan Pak kepala desa. "Sebaiknya KKN kalian dihentikan saja," kata Pak kepala desa. "Kenapa, Pak?" "Takutnya nanti ada korban lagi.
timpal kepala desa. "Memangnya ada apa pak di rumah itu?" "Itu rumah bekas dukun yang gantung diri." Gue kaget dong. "Terus kenapa bapak ngebiarin kami sewa rumah itu?" "Saya nggak tahu kalau kalian nyewa di sana. Saya nggak enak bilangnya. Kalau tahu dari awal ya pasti saya larang," ucap Pak Kepala Desa. "Saya pikir dengan dihuninya rumah itu nggak bakal jadi angker. Tapi ternyata," sambung Pak Kepala Desa, "tapi ternyata lebih angker pak, dan membahayakan," kata gua. "Ya, dukun itu awalnya menuntut ilmu hitam. Dia sengaja menghamili para pelacur, lalu dia aborsi para pelacur itu dan diambil janinnya. Warga tidak pernah tahu kalau janin itu ternyata dikubur di kolong rumahnya. Dia gantung diri sehari sebelum dijemput polisi," ucap Pak Kepala Desa. Gue bergidik ngeri mendengar cerita dari Pak Kepala Desa. "Terus gimana pak dengan teman saya si Indra?" "Nah Oki jangan khawatir. Urusan Indra biar saya yang nyari. Saya akan libatkan para aparat polisi." Gue cuma diem. "Yang penting sekarang tolong bubarkan dulu KKN. Pulang saja atau cari desa lain buat KKN. Keselamatan kalian itu paling utama di sini," sambung Pak Kepala Desa. Gua pun mengangguk. Besoknya kami berkemas. Kami pun bubar. KKN dilanjutkan ke kelompok lain. Kami gabung dengan mereka. Dan beberapa hari kemudian Indra ditemukan dalam keadaan linglung. Kata Ustadz, Indra diculik oleh makhluk goib. Untung saja Ustadz itu berhasil menarik kembali Indra ke alam goib. Maksudnya dari alam goib mungkin ya. Meldi juga udah sembuh. Dia diruqyah dan jinnya sudah keluar semua. Gue sadar gak sembarangan rumah bisa dijadikan posko KKN. Sebab kita sebagai mahasiswa gak pernah tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu. Maka hati-hatilah karena mereka ada di sekitar kita. Selesai. Oke, itulah akhir cerita dari cerita horornya Sarang Demit tentang tragedi posko KKN bekas rumah dukun. Wah, menyeramkan sekali ya ternyata ya. Memang KKN kalau kita ketempatan di sebuah desa yang ya bisa dibilang cukup terpencil itu agak menakutkan ya. Karena pasti ada aja lah rahasia di desa itu. Dan meskipun menurut saya meskipun kita nggak macem-macem di daerah itu, di desa itu, tapi kalau memang tempatnya seperti itu ya pasti diganggu gitu loh. Apalagi si Indra tadi ya, sempet-sempetnya dia coli gitu ya. Aduh, nggak habis pikir saya coli waktu KKN. Colinya lihat temennya lagi, si Meldi itu. Ya nggak tahu lah. Ya mungkin dia kebanyakan nonton bokep atau apa, terus nggak bisa nahan nafsunya atau gimana mungkin ya. Ya jangan banyak-banyak nonton bokep lah. Kalau bisa nggak usah ditonton. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya mungkin agak kurang nyaman di telinga kalian karena terlalu banyak kata gue ya. Harusnya saya ganti dulu tadi aku atau saya gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.